di sini kita ambil PC, kemudian switch, kemudian ini sini di end device, kemudian kita pilih server. Kemudian kalau sudah kita hubungkan menggunakan ini connection, ini ada kabel strike, ini ke fast Ethernet, kemudian satu lagi ini dari misalkan ini gigabit Ethernet ke fast Ethernet. Kemudian kita isi IP addressnya sini nanti 192.168.10.10. /24 sini 200. Kemudian di sini di server nanti kita buat nama servernya adalah misalkan stmik.banisale.com. Di PC 1 kita klik, kemudian pilih desktop. Di sini ada IP configuration. Kita isi IP-nya 192.168.10.10. Subnet masknya berapa? Kalau /24 255.255.255.0. Kemudian ini udah belum ya? Kalau sudah, kita lanjut ke server. Nah, di server kita klik. Kemudian di server ini kita pilih desktop sama, kemudian IP configuration. Di sini kita isi IP addressnya 192.168.10.200. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0 karena /24. Sudah? Visitor. Yang server kalau sudah, ini ingat-ingat ya, PC servernya IP-nya adalah 192.168.10.200. Kemudian saya close, kita pindah ke services, kita pindah ke service, sudah. Di tab service di sini ada DNS. Nah, kemudian di DNS kita buat name-nya. Name-nya adalah stmik.banisale.com. Kemudian di sini DNS service-nya masih off, jangan lupa kita klik on. Jadi kita enable atau on DNS service-nya. Kemudian tadi name-nya sudah kita isi stmik.banisale.com. Kemudian address-nya jangan lupa, address-nya IP dari si server tadi. IP-nya adalah 192.168.10.200. Nah, jika sudah terisi,
Sudah semua? Kalau sudah, ini di add. Nah, ini dimasukkan, name-nya adalah stmikabanisaleh.com, kemudian tipenya adalah record, detailnya adalah 192.168.10.200. Kalau ini sudah, saya kembali lagi ke PC 1. Nah, di PC 1 ini DNS servernya kita isi. DNS servernya kita isi 192.168.10.200. Biar bisa memanggil ini stmikabanisaleh.com. Nah, ini IP address di PC1 jangan lupa diisi, kemudian subnet masknya, kemudian sama DNS server. DNS servernya IP-nya harus disamakan dengan yang ada di server sini. Ini ya, IP-nya harus sama. Di server sini DNS servernya juga boleh kita tulis ini juga. Satu 192.168.10.200. Lanjut. Nah, di sini udah tadi ada PC1, ada server. Kemudian kita tes koneksi dari PC ke server, dia terhubung atau tidak. Kita buka PC1, kemudian kita buka terminal, cek command prompt, kita ping 192.168.10.200, reply. Kemudian kita ping lagi ke DNS server, ping stmikabanisaleh, ping stmikabanisaleh.com. Nah, ini reply kan. Nah, tadi di ping itu sudah reply. Sekarang kita akses ke browser. Caranya adalah, ini kan ada web browser ya. Kita geser. Ini ada web browser. Kemudian kita ketik tadi stmikabanisaleh.com. Nah, ini muncul nih webnya nih, Cisco Packet Tracer ceritanya. Kita buka tadi apa dulu? Buka web browser, kemudian kita ketik stmikabanisaleh.com. Dia muncul websitenya. Nah, sekarang kita mau mengecek bagaimana tadi transmisi datanya dari dia meminta request stmikabanisaleh.com sampai muncul landing page dari websitenya ini. Oke, sekarang ini saya close dulu. Nanti kita buka lagi ini. Ini masih kosong ya. Oke, kemudian tolong dilihat ke depan. Di sebelah kanan bawah ini ada real time, ada simulation.
Nah, yang kita butuhkan kalau kita mau mengetes koneksi itu ada di real time. Tapi kalau kita mau melihat tadi simulasi bagaimana cara pemindahan datanya dari PC ke switch, dari switch ke server, dari server ke switch, dari switch ke PC, itu kita klik simulation sini. Klik simulation. Kemudian saya perbesar. Nah, di sini ada event list filter. Visible event. Jadi yang akan kita capture datanya itu banyak, ada ACL filter, ada ARP, BGP, Bluetooth, DHCP, DHCP6, DNS dan seterusnya. Banyak di sini. Nah, yang akan kita filter itu tidak semuanya ini yang akan kita tampilkan. Jadi kita ketik ini show all none. Jadi untuk menghapus semua ini menggunakan show all atau none. Nah, ini diklik nih. Jadi biar event list filternya kosong. Nah, kosong kan jadi none. Sudah? Nah, kalau sudah di show all none, jadi event list filternya jadi none atau kosong. Kemudian kita klik edit filter. Nah, di edit filter kita cari yang namanya HTTP. Nah, HTTP-nya kita centang. Jadi muncul di sini nih di event listernya. Nanti kalau saya close, nah dia muncul HTTP. Yang akan kita capture datanya adalah HTTP. Saya ulangi lagi. Pertama di sini tadi ini banyak seperti ini. Setelah tadi ini yang event list filternya itu banyak, kita hapus semua supaya kosong. Caranya adalah ini, klik show all atau none, sehingga event list filternya jadi none atau kosong. Kemudian data yang akan kita capture adalah data HTTP. Kita klik edit filter, kemudian di sini kita cek ini ARP, DNS bukan, BGP, DHCP, GRP, ASRP, OSPF. Kita cek lagi di MIC, di MIS, kemudian kita cari HTTP. Nah, HTTP kita centang. Sudah dicentang. Ketika sudah dicentang, ini di close. Nah, di sini muncul event list filter adalah HTTP. Jadi yang akan kita data capture adalah HTTP. Kemudian kita kembali lagi ke ini PC1. Silakan buka dulu PC1, kemudian buka browser. Kemudian kita ketik sini stmik.banisaleh.com. Kemudian kita enter atau klik go ini. Nah, kemudian di sini kita ini ada play control, kita play. Di sini pertukaran datanya akan mulai. Ini dari PC1 ke switch, ini nggak kelihatan nih karena ada di belakang panel. Nah, ini. Ini dari server tadi balik lagi ke switch. Nah, kemudian ini muncul tombol centang. Berarti dia sudah menampilkan tadi landing page STMIC Bani Saleh. Oke, kita buka paketnya satu persatu. Jadi ketika tadi kita ngetik STMIC Bani Saleh, kemudian kan muncul kan tadi landing page-nya, tulisan paket tracer atau websitenya tadi. Nah, di belakang layarnya bagaimana cara kerjanya adalah yang pertama ini ada di PC1. Di sini ada, kalau kayak klik di sini ada tulisannya tuh, ada deskripsinya. Nah, di port 1 ini, the port fast Ethernet is sending another frame at this time. The device buffer to frame to be sender later. Ini di port. Kemudian di sini di layer dulu. Oh sorry, saya harusnya dari atas dulu nih.
Oke, dari sini benar. Nah, dari sini layer 7 the HTTP client send HTTP request to the server. Tadi kan kita ketik browser, klik browser, kemudian kita ketik stmic.bandingsaleh.com. Jadi dia langsung dari layer 7 ya, ini outlayer dari PC 1 itu dari kita buka aplikasi tadi browser, kemudian kita ketik stmic.bandingsaleh.com. Itu mulai dari layer 7. Nanti turun ke bawah. Dari layer 7, kemudian dia turun ke layer 765, ini dia aplikasi atau software. Kemudian layer keempat. Di layer 4 ini send segment information the sequence number 1, kemudian ACK. Nah, ini ada OSI model, ini ada outbound detail. Nah, di sini kan muncul nih di layer 4 TCP source port 1026. Destination portnya adalah 80. Karena tadi kita buka browser, kemudian kita ketik stmic.bandingsaleh.com, ternyata stmic.bandingsaleh.com itu masih HTTP. Nah, dia destination portnya langsung nih ke 80. Nah, ini portnya 80. Kemudian turun ke bawah, ada informasi di layer 4 ini TCP tadi, kemudian dienkapsulasi atau dibungkus. Kemudian turun lagi ke layer yang bawah, ada informasi mengenai IP address yang tadi saya informasikan. Di layer 3 ini ada IP header. IP header ini isinya adalah source IP address 192.168.10.10, destinasinya adalah 192.168.10.200. Jadi kalau di dalam satu local area network, dia sudah bisa tahu tuh destinasinya IP berapa. Tapi kalau nanti beda local area network, yang jadi destination adalah IP default gateway-nya tadi. Nah, kemudian di layer 3 tadi dienkapsulasi, dibungkus lagi tuh data mengenai IP header tadi. Kemudian turun ke layer yang kedua, layer 2. Di layer 2 ini Ethernet frame atau Ethernet 2 header. Isi dari Ethernet 2 header ada source MAC address, ini yang sebelah kiri. Ini sebelah kiri, ini source MAC address. Kemudian ada destination MAC address. Jadi ada source MAC address, ada destination MAC address. Kemudian turun ke layer 1. Data tadi udah kita buka browser, ketik stmic.bandingsaleh.com, datanya sudah dienkapsulasi, kemudian data tinggal dikirim melalui port. Ini dari port 1. Data tadi keluar dari port itu data keluar melalui menggunakan LAN atau menggunakan, contohnya kalau di sini menggunakan LAN ya, menggunakan kabel. Kalau teman-teman semua mau lihat data detail PDU-nya, paket-paketnya tadi ini, contohnya ini ketik ini aja nih outbound-nya. Nah, di outbound ini tadi mulai dari atas nih HTTP request, kita ngetik apa tadi. Kemudian turun lagi ke TCP, ini TCP, ini ada TCP nih. Nah, ini ada source port. Source port itu dimulai dari di atas 1000 tuh biasanya. Di atas 1000. 1023, 24, 25 itu biasanya di atas 1000. Karena kalau port di bawah 1000 itu udah di reserve, udah digunakan oleh aplikasi. Destination portnya tadi ini ada sequence number, acknowledge number-nya 1. Di sini ada informasi mengenai IP header, ada source IP address, ada destination IP address. Kemudian ada Ethernet 2 header, ada source MAC address, ada destination MAC address. Kemudian data tadi turun ke sini. Nah, di sini dia data dikeluarkan melalui port 1 dari fast Ethernet. Kemudian dari PC 1 masuk ke dalam switch. Switch itu dia hanya bisa bekerja sampai dengan layer 2. Makanya di sini ketika dia membuka, dia hanya sampai dengan layer 2 saja. Ketika tadi ini masuk ke switch, ini data masuk ke switch ya. Ini fast Ethernet 0/1 receive the frame. Kemudian dia di sini dibuka. Dienkapsulasi, datanya dibuka frame-nya tadi. Apakah benar nih destinasinya itu sesuai tujuan ke switch ini yang ada di port
fase Ethernet 0/1. Ketika iya, berarti nanti dia lanjut lagi. Kemudian data lagi dikirim lagi ke tujuannya adalah server. Di sini outlier ini source MAC address-nya dari ini the outgoing port is an access port switch send the frame of the port. Kalau mau lihat di sini bisa lihat di detail PDU. Nah, kemudian data tadi dikirim dari switch ke server. Nah, ini pengiriman data tadi. Ini masuk ke server nih. Mulai dari masuk dari layer 0 dibuka di layer 2-nya Ethernet header atau MAC address-nya tadi, source MAC address dan destination MAC address-nya dibuka. Kemudian nanti dicek juga di header IP address-nya. Di sini source IP address-nya berapa, kemudian destination-nya berapa. Ternyata benar. Destination-nya adalah 10.200 atau 192.168.10.200. Kemudian dicek lagi nih. Oh, destination port-nya adalah 80, berarti dia meminta request HTTP tadi. Kemudian dia kirim lagi nih balasan. Sekarang dibalik, yang tadinya adalah ketika dia dikirim keluar, sekarang dibalik. Tadinya source port-nya adalah 1026, sekarang diganti source port-nya dari 80. Kemudian destination-nya dirubah lagi ke kebalikannya. Destination-nya ke 1026. Dia akan mengirim tadi tuh data index.php atau index.html-nya, nanti muncul di PC web, di PC satunya itu muncul tadi landing page paket tracer tadi. Dia dikirim, kemudian juga source IP address-nya dibalik juga, source-nya dari 10.200 ke 10.10. Ini dari server tadi. Kemudian di Ethernet header-nya juga sama. Jadi tadi sudah sampai sini, server sudah menerima request HTTP, kemudian HTTP tadi dibalikin lagi ke si PC 1 dengan membawa tadi file index-nya tadi. Kemudian nanti ke switch, kemudian sampai dengan PC 1. Nah, di PC 1 masuk melalui port fase Ethernet 0, kemudian naik ke atas, frame-nya dibuka, yang isinya ada MAC address tujuan atau destination MAC address-nya tadi dibuka. Apakah benar untuk PC 1 ini? Ternyata benar. Naik lagi ke layer 3, di layer 3 dibuka, didekapsulasi. Kemudian IP address-nya tadi dicek destination-nya apakah benar. Ini the packet destination. Kalau layer 3 namanya paket, tapi kalau layer 2 namanya adalah frame. Ya, kalau layer 2 bahasanya adalah namanya frame, isinya adalah MAC address. Kalau layer 3 namanya adalah paket. Paket itu di dalamnya ada IP address-nya tadi. Dibuka tadi, dicek destination IP address match the device IP address. Kemudian naik lagi di layer yang keempat. Nah, di situ tujuannya adalah ke port 80. Nanti di layer 7 sini, nah, the HTTP client receive HTTP reply. Jadi dari sini mengirim tadi HTTP reply from the server, it display the page in the web browser. Kemudian dia menampilkan pada web browser tadi. Nah, cara balikinya ke ini tinggal klik aja nih. Ini di close, klik real time. Nah, jadi pas di sini dia muncul ini nih, Cisco Packet Tracer. Nah, begitu perjalanan datanya dari PC 1 ke server. Itu banyak beberapa stepnya tadi.